saya jelasin itu ya. Mereka percaya bisa, dan mereka tahu, mereka sedang menunggu. Tetapi mereka menolak gara-gara tiba-tiba disodorin dengan Trinitas. Langsung ditolak sama mereka. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi kalau ditanya, kebetulan itu kok bisa terjadi semua itu. Dan paham Helenis ini yang paling banyak diterima oleh seluruh dunia, yang paling gampang masuk. Sehingga memang akhirnya seluruh dunia bisa mendengar Injil gara-gara aliran apa dari paham dari orang-orang Kristen Helenis ini. Nah, orang-orang Yahudinya ya yang nggak bisa masuk. Nah, akhirnya orang Yahudi nunggu sampai jumlah bangsa-bangsa itu digenapi yang diselamatkan. Maka nanti artinya digenapi itu bukan jumlahnya sekian miliar, bukan. Artinya digenapi itu memang sampai genap seluruh dunia itu mendengar tentang Injil, dan orang-orang Yahudi ini kemudian dipulihkan tiba-tiba. Kayak hari ini kan tiba-tiba ada negara Israel lagi. Dan ternyata kita menyadari, wah, banyak dogma-dogma kekristenan itu yang melenceng sama sekali pemahaman kita dari orang Yahudi. Makanya Daniel 12 berkata, nanti di akhir zaman baru dibuka. Kenapa? Karena negara Israel ini baru ada di akhir zaman. 2000 tahun lenyap dari muka bumi negaranya itu Israel. Sehingga banyak orang nggak mengenal tentang Yahudi itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Nah, nanti di akhir zaman itu benar-benar di zaman kita ini, maka nanti akan ada pertobatan orang-orang Yahudi karena mereka sendiri mengakui bahwa Yehova pernah menjadi manusia dan akan menjadi manusia. Karena yang namanya Mesias itu harus benar-benar manusia. Harus benar-benar manusia. Walaupun itu Yehova sendiri, tetapi harus benar-benar manusia. Itu sebenarnya paham yang benar, karena Yesus selalu berkata, aku anak manusia. Walaupun Yesus adalah Sang Yehova itu sendiri, tetapi selama di muka bumi, Yesus selalu berkata, aku ini anak manusia. Nah, itu yang nanti dimengerti oleh orang Yahudi itu di akhir zaman. Baru akan dibukakan selubungnya itu. Dan orang-orang Yahudi itu nanti akan diselamatkan. Makanya dua saksi Allah itu di awal saya bilang, dua saksi Allah itu bukan Elia, bukan. Itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Karena yang satu punya the commandment of God, yang satu punya the testimony of Jesus Christ. Wahyu 12 ayat ke berapa ayat yang terakhir itu. Ya, jadi jelas. Nah, itu yang dimaksud seperti itu yang di Roma 11 itu. Gitu ya, Pak Yesus ya. Iya, Pastor. Semoga cukup paham. Ini lanjut dulu ya, Satria Kasih silakan. Pak Paul, boleh izin nanya soal kebangsaan? Ada tambahan dulu ya sebentar. Makanya Islam itu adalah anti dari Alkitab kita, antinya, kebalikannya, kontrarinya. Islam itu bunuh kafir Yahudi, bunuh kafir Kristen. Lihat, padahal Alkitab kita selalu cerita Yahudi dan Kristen, Yahudi dan Kristen, Yahudi dan orang Kristen. Dan orang Islam bilang bunuh mereka berdua karena memang antikris. Karena Islam ini antikristus. Ya, anti dari Alkitab kita. Ketika orang-orang Yahudi percaya Yesus adalah Mesias, bahwa Mesias akan datang sebagai manusia, dan orang-orang Kristen sudah sekarang mempercayainya, dan di akhir zaman nanti orang Kristen akan bilang bunuh Yahudi, bunuh Kristen. Tidak akan ada kiamat kalau orang-orang Yahudi itu nggak dibunuhin sama orang Islam, ya kan? Nah, itu terjadi itu nanti beneran sampai tersisa 144.000 orang Israel yang dimeteraikan. Sementara orang-orang Kristennya ya kita sudah diangkat, ya kan? Nah, itulah seperti itu kira-kira dua saksi Allah itu nanti orang Yahudi dengan orang Kristen itu ada di pelajaran ini ya, Second Coming, kelas apologetika lebih detail. Di video saya sudah ada, tapi yang lebih detail saya ajarin di Second Coming, bagaimana membaca kitab Wahyu, ya. Oke, ini Pak Satria. Ini siapa? Pak Satria Kasih dulu ya. Silakan Satria Kasih. Ya, terima kasih Pak Paul atas kesempatannya. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya ini tadi ya mendengar pemaparan soal Palestina ini ya, fakta tentang Palestina ini sebenarnya kalau bisa dibilang ya kasarnya sebenarnya mereka numpang ya. Tapi itu ndak tahu malu gitu loh. Ya kan? Jadi ya playing victim lah, terus buat gara-gara terus ya kan. Padahal sudah kurang baik apa, sebenarnya justru Israelnya yang baik sekali ternyata gitu loh. Tapi ya itu selalu membuat masalah dan itu jadi propaganda. Iya. Nah, jadi ya sebenarnya kalau
kasarnya ya itu harusnya kalau merujuk dari ini juga ya, tapi ini kan sudah kalau merujuk perjanjian lama, yes, sebenarnya itu kan itu yang apa? Jadi bangsa lain itu jangan dibiarkan sebenarnya, jangan dibiarkan berdiam dengan bangsamu, di dalam bangsamu kan. Tapi karena sekarang sudah zaman perjanjian baru, jadi hukumnya sudah hukum kasih, gitu kan. Jadi ya makanya Israel jadi ya itu masih membiarkan begitu. Nah, jadi mungkin kalau untuk yang dari Indonesia sendiri ya khususnya yang dari kita dulu ini, jadi saya ada memberi info aja nih, mungkin bisa berguna. Jadi saya masih melihat ya beberapa tempat itu masih ada kotak sumbangan untuk ke Palestina itu loh. Nah, jadi masih ada yang mereka menyediakan kotak-kotak itu berupa ya kaleng-kaleng gitu biasanya. Saya itu nggak bakal nyampe ke Palestina, itu nanti dipakai sama itu kan si siapa itu yang 212 si kiainya satu itu ustadznya itu kan konangan kan korupsi uang dana untuk Palestina kan dicek sih ya semua dimakan sendiri. Bakhtiar nah itu kan dimakan sendiri kan. Itu kayak pertama ya itu makanya jangan kasih lagi ke situ kan, jangan mau. Ya ini 212 Mark juga sama kan, akhirnya dimakan sendiri sama mereka kan. Isinya pokoknya Islam itu memang isinya tipu-tipu semua, hoax semua. Waduh, takia. Itu ngeri itu. Duta besar Palestina juga sudah bilang nggak ada sumbangan sampai ke mereka kok. Nggak ada. Itu kan udah iya, makanya langsung kabur kan, ikutan si Habib Rizik kabur kan. Nah, ya apalagi ada pernyataan begitu lagi, berarti yang betul-betul itu takiyah itu, aduh, betul itu. Serem itu. Agama nggak jelas. Nah, jadi dan itu satu sumbangan, satu lagi di ini. Jadi kita harus hati-hati sekarang di ini supermarket atau toko swalayan yang pakai mesin kotak-kotak itu. Mesin yang ya itu pencetak billing yang itu kan. Swalayan Pak, itu penting Pak. Itu swalayan memang mesin kasir. Indikasi untuk itu. Untuk bantuan-bantuan aneh ya, itu untuk teroris semua itu nanti. Ya, jadi begini, dan dulu kalau dulu kan masih ditanya kan, Bapak ini ada 200 mau disumbangkan kah untuk amal apa gitu kan. Nah, itu kalau saya langsung nggak mau karena saya sudah curiga kan. Nah, untuk yang sekarang ini justru nggak ditanya lagi, jadi sudah tahu-tahu sudah terpotong. Nah, itu ya, mungkin saya mengingatkan lah untuk yang kita di sini kan, jadi itu harus dicek juga itu billing itu yang dari mesin kasir, karena mereka udah nggak nanya lagi, auto potong jadinya ya. Iya. Bahaya itu. Nah, itu saya sudah dua kali itu kena itu yang baru-baru ini. Nah, itu saja lah yang saya informasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Paul. Dulu ya, ini biar cepat saya kasih karena kita harus selesaikan. Ini Wilson Mahakena, silakan. Pak Wilson. Ya, silakan. Halo Pak, selamat malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Hari ini agak susah juga masuknya ya Pak, penuh. Ini saya sebenarnya mirip sama pertanyaan yang tadi. Kalau Israel itu kan dulu, kenapa dia sampai sekarang sebenarnya kalau mau jujur ya karena mereka juga nolak Kristus, tapi karena itu juga orang-orang seperti kita yang orang-orang goyim, orang-orang kafir di luar Israel bisa terima Tuhan Yesus. Jadi kalau menurut saya memang benar ada kuotanya sendiri untuk orang-orang seperti kita. Nanti kalau sudah penuh,
dahan yang sudah dibuang ini akan dicangkokkan kembali. Jadi Israel ini akan kembali lagi. Itu yang pertama, Pak. Kedua, saya ingin nanya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau orang Kristen juga dulu juga pernah kan menyiksa orang Yahudi, kayak inkuisitor dari Spanyol dulu. Jadi kayaknya memang berat juga hidup mereka. Jadi kalau dibilang kita ngebela Yahudi, dulu orang-orang Kristen nggak ngebela, malah kayaknya ngejatuhin. Itu kalau yang saya lihat ya Bapak. Ya. Nah itu. Kayaknya ganti strategi Pak Israel. Israel ganti strategi, ya benar. Itu benar yang Bapak bilang, itu benar. Ya. Jadi ya memang sedih juga. Dan kalau bilang kalau Israel akan menang dengan persenjataannya, kayak kalau menurut saya nanti Israel itu baru bisa benar-benar menang kalau sudah terima Yesus sepenuhnya, baru Tuhan Yesus datang, baru beres masalah. Kalau belum ya nggak bakal beres-beres. Dan yang ketiga, yang terakhir sih, saya cuma mau minta izin sama Pak Jenderal. Itu tadi kan udah banyak di video ini udah banyak ngeluarin rahasia-rahasia negara lah. Kalau boleh, Amang saya ambil videonya, saya potong-potong kalau diizinkan. Terima kasih, itu aja. Ya, lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu nih. Saya mau kasih video, tapi saya nggak tahu nih video ini kena copyright nggak ya ini ya. Sembarang diputer-puter begini. Saya suka khawatir kadang-kadang bisa keblokir loh. Sebentar ya. Kalau ragu sebaiknya jangan. Nanti videonya di take down. Iya, nanti di take down itu kalau enggak. Malah bahaya. Nanti ini tidak bisa dipasang di YouTube. Nggak usah dah ya, kita pas dulu aja deh, saya kuatin. Lanjut aja Pak, lanjut. Silakan. Pak Paul, itu yang motong-motong video itu siapa? Itu Pak Wilson itu mau bikin klip videonya Pak Jenderal itu loh. Kan saya udah pernah bilang dibikin klipnya 20 menit. Kayak kemarin yang Pak Putih bicara itu langsung baru 2 jam udah langsung 50.000 viewer tuh. Tapi memang nggak bisa dimonetasi, langsung kuning semua tuh. Tapi begini Pak Paul, itu apa namanya, surat kabar juga surat kabar sekarang itu saya sudah dimasukkan sebagai penghina mereka. Padahal saya kan tidak menghina. Mereka biasa, itu pikiran rakyat itu yang masuk untuk kurang ajar, itu pikiran rakyat. Ya, itu bisa saya tuntut, saya nggak pernah menghina. Kemarin kan saya bilang, yang makan babi itu ada juga yang panjang umur. Xi Jinping, iya 90 tahun. Baik yang makan babi sama yang tidak makan babi. Tapi yang tidak makan babi nggak ditulis sama dia. Nenek saya tuh nggak pernah makan babi. Bisa juga 90 lebih umurnya. Ini kurang ajar juga ini pikiran rakyat. Pikiran rakyat itu apa itu yang dari Bogor itu? Bogor itu, ya itu ini Antek Empina Arya itulah yang nutup GKI Yasmin itu. Iya, tetapi jangan koma dong. Wah, Jenderal Purnawirawan bersama Kapten Zhang menghina Nabi Muhammad. Saya nggak menghina Nabi Muhammad. Nggak dihina, memang udah terhina sendiri. Orang khilafah itu, kita itu nggak pernah menghina Nabi Muhammad. Saya itu cuma cerita yang sesungguhnya tentang Muhammad. Iya, tapi tolong begini, itu yang mau motong-motong apa kita, kalau bisa dikoordinasikan dulu ke saya lah. Hati-hati nanti kalau dipotong tapi tidak lengkap. Potongnya yang lengkap, jangan yang salah ya. Seharusnya sampai klimaks. Tapi saya kira Pak Wilson ngerti maksudnya mau dipotong yang itu boleh tapi pokoknya tetap yang bijaksana ya Pak Patu ngasih itu ya. Silakan ya, Pak. Seperti saya boleh potong tapi saya minta tambah. Apa tambahnya Pak Putih? Babi itu salah masak aja enak, itu harus dibuat. Nggak jadi dimuat. Nggak bener. Mahal sekarang. Sekarang harum. Nanti dikirim Pak Putih. Karena gara-gara Jokowi mahal daging babi. Yang lengkap jangan terbuang loh ya. Suatu hari kalau saya dituntut saya bisa ngomong gitu loh ya. Saya kira gini, yang paling penting itu sekarang adalah realisasi buku kita dulu Pak Jenderal supaya orang-orang ini nanti ngerti. Kita ini ngomong-ngomong di sini ini nggak cuma ngomong doang. Kita benar-benar realisasikan ada hasilnya
Dan itu yang menjadi legasi kita. Makanya itu nanti setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran kita koordinasikan masalah buku itu. Setelah Lebaran. Ya. Oke lah ya. Jadi lebih cepat lebih bagus Pak Jenderal. Stop. Yes. Ini, Saya ini tadi aja mau masuk ini jelas Papa nggak saya. Ini kan masalah agama Pak. Papa nggak boleh masuk. Waduh. Wah. Ini bukan masalah agama, ini masalah Palestina sama Israel, saya bilang. Iya, ini beda. Oke, ya, oke lah. Oke, ini lanjut dulu nih, Pak Mandayo dulu, Pak Mandayo, silakan. Ya, salam. Ya, kembali lagi saya diberikan kesempatan. Terima kasih banyak nih, Pak. Ya. Jadi kalau kita berbicara Israel, di mana Israel itu adalah bangsa yang dikhianati juga iya, dirampas juga iya. Nggak jauh beda dengan wilayah saya Pak Poso. Tidak jauh berbeda. Jadi pada tahun raja terakhir kami yaitu Raja Talasa dulu pernah berkata pada tanggal 11 Mei 4 tahun 47 jam 10 pagi. Beliau berkata bahwa Laut Teluk Tomini tidak saya pagari. Hai kamu orang Arab, hai kamu orang Tionghoa, hai kamu orang Jawa, Manado, Gorontalo, Parigi, Kaili. Dan sebagainya, Bugis, Makassar. Jika kamu tidak menaati perintahku, kamu boleh pulang balik ke kampung kamu, kampung halaman kamu. Karena tanah Poso tidak boleh dikotori dengan darah. Itu tahun 47, Pak. Sudah ada dari raja di Poso, Raja Talasa itu membuat maklumat bahwa tidak boleh diganggu dengan darah. Dan itu semua dilanggar. Dilanggar, Pak. Jadi saya pikir kalau kita berbicara Israel, bagi kita orang-orang percaya, benar-benar percaya bahwa itu adalah tanah yang diberikan Tuhan pada mereka yang disuruh undi dahulu. Pada kitab Yosua itu kita bisa tahu. Suruh undi dahulu. Jadi kalau sekarang juga pun banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Israel yang kacau, Israel yang suka ngerampas. Karena kenapa? Mereka tidak belajar tentang Alkitab. Mungkin Kristennya itu hanya Kristen KTP yang tidak pernah membaca Alkitab. Nah, kalau kita berbicara Israel tidak akan pernah selesai, Pak. Karena memang Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka dan mereka menjadi tanah jarahan bagi semua orang. Tapi yang satu keyakinan saya bahwa sampai Tuhan datang pun permasalahan di tanah Israel itu tidak akan selesai sebelum Tuhan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Tapi yang satu keyakinan bahwa Tuhan akan tetap memegang tangan Israel walaupun mereka tidak ada yang tidak percaya dengan Al-Masih yaitu Yesus Kristus, tapi sudah dikatakan dalam firman Tuhan kita tidak perlu mengajarkan mereka mengenai Taurat karena Tuhan langsung yang mengajarkan mereka. Keselamatan mereka sudah miliki untuk orang-orang Israel. Tinggal kita bagaimana yang merupakan cangkokan-cangkokan ini ikut serta bersama-sama dengan mereka masuk ke surganya Tuhan. Itu aja. Terima kasih Pak Paul. Tuhan memberkati. Ada dari Kompas ya. Indonesia Menlu berkata sudah terlalu lama digerogoti Israel. Indonesia dukung Palestina perjuangkan hak-haknya. Ini memang entah kenapa si Menlu ini nih retorika atau memang bego ya. Saya nggak ngerti. Halu. Dua-duanya Pak. Bundel itu memang Menlu. Nah ini kata kan dalam tempurung itu Pak. Indonesia dukung Palestina perjuangan haknya tambah kere lu, gua jamin lu. Gua tambah kere lu. Paul. Gua jamin. Sebenarnya Israel sekarang masih dijajah ini, Pak. Oh, ini bukan ya. Sebetulnya bukan. Israel sekarang sebagian wilayahnya masih dijajah. Karena apa? Karena waktu Theodor Herzl itu bikin Zionisme, mereka mau mengembalikan wilayah Israel itu seperti zaman wilayah Raja Daud. Pak Paul bisa googling nggak wilayah Raja Daud? Bukan. Bisa. Jadi begini ya. Jadi sebetulnya bisa begini. Lihat di layar. Ya, jadi wilayahnya itu sangat besar. Nggak setuju Pak, nggak begitu Pak ceritanya Pak. Karena saya kebetulan saya kan juga historian Pak. Saya ngerti. Saya bikin buku tulisan tentang histori Timur Tengah itu. Jadi sebetulnya bukan masalah mau mengembalikan itu seperti wilayah Raja Daud, bukan Pak. Tapi ini ide Zionis ini sebuah kecelakaan sebetulnya dari si Balfour. Theodor Herzl. Bukan.
bukan. Itu dari Balfour, Pak. Itu tahun 1890-an Balfour. Inggris itu mau kalah perang, Pak, di Perang Dunia yang pertama itu di perang pertama lawan Jerman, Inggris sudah mau kalah perang. Maka dia minta seluruh orang-orang Yahudi yang di Senat untuk melibatkan Amerika agar ikut perang. Nah, dijanjiin orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini bisa balik ke tanah Fenisia, namanya Fenisia kan dulu kan. Tetapi Inggris ini main dua kaki, dia ngomong sama orang-orang pan-Islam, yang ada orang-orang Turki, orang-orang Libanon Islam. Kamu khianati raja kamu. Kan Jerman kan bersekutu dengan raja-raja Arab. Ya kan? Nah, raja-raja Arab. Jadi perang dunia pertama yang mulai itu bukan ini, Pak. Yang memulai perang dunia pertama itu Jerman sama negara-negara Arab. Nah, mereka Jerman sama negara-negara Arab, Pak. Jadi termasuk sama Turki segala ya. Nah, lalu orang raja-raja Arab ini kan raja-raja yang berkuasa, bangsawan-bangsawannya. Maka anak-anak mudanya dikasih tahu sama Inggris, kalau kamu khianati raja kamu, ya nanti saya akan dukung pan-Islam. Nah, ternyata benar, anak-anak mudanya ngejabanin, Pak, dikhianatilah itu raja-rajanya mereka. Dan orang-orang Yahudi jabanin benar, dia lobby Amerika, dia punya duit, Pak. Senatnya di lobby semua, disogok semua, akhirnya diputuskan Amerika ikut perang. Nah, benar, sekarang Inggris bingung. Setelah Amerika benar-benar ikut perang, dia harus ada perjanjian Balfour, dia harus jalanin, tetapi dia sudah janji sama pan Arab, sama pan Islam, membangkitkan kembali Islam, kejayaan Islam. Jadi Inggris ini sekarang sudah bingung. Nah, Israel pulang, Pak, orang-orang Yahudi itu pulang semua, pakai perahu, Pak, pakai kapal besar, ditabrak, Pak, sama kapal Inggris di tengah, udah mau merapat ke Israel itu, di Tel Aviv ditabrak dia, Pak. Itu korbannya itu sampai berapa ratus orang mati di tengah laut itu, ditabrak sama Inggris, karena panik Inggrisnya kan. Sekarang orang-orang Israel udah keburu mau balik, akhirnya orang Israel ini, orang Yahudi bisa balik. Nah, disitulah. Nah, seberapa wilayahnya itu nggak ada perjanjian apa-apa, pokoknya dibalikin ke situ. Nah, disitulah mulai terjadi konflik. Akhirnya Inggris nggak tahan, dibalikin lah, diserahkan ke PBB dulu, ke Liga Bangsa, bukan PBB Liga dulu Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa. Ya, Nation League ya dulu kan. Jadi itu ya, 1914. Bukan malah bukan settingan kejayaan, bukan League of Nations. Itu semua adalah accident, Pak, tujuannya. Tapi memang accident itu seakan-akan ada the invisible hands yang nuntun. Nah, keluarganya kalau saya bilang namanya Rothschild, kalau itu kan bahasa Jerman, tapi kalau orang Amerika bilang Rothschild ya. Itu sebenarnya memang idenya dari mereka sudah merancang sudah lama sekali, si keluarganya Rothschild ini. Keluarga bangsawan di Jerman ini kan, orang Yahudi Jerman yang dia ngungsi ke Amerika. Tetapi memang pola itu sudah dipolakan, Pak. Jadi yang donatur terbesar yang mensponsori Zionisme memang keluarganya si Rothschild.